Cara top up pinjaman kredit usaha rakyat di Bank BRI. Oke, teman-teman yang sudah mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat di Bank BRI ataupun dimanapun, kemudian saat dalam perjalanan ternyata dananya kurang alias kebutuhan usahanya meningkat sehingga kita harus mendapatkan tambahan dana dari pihak bank. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum pernah juga ya mengajukan di BRI, silahkan bisa simak nanti videoku sebelumnya. Linknya di deskripsi bagaimana cara untuk mengajukan pinjaman KUR BRI karena memang KUR itu dari pemerintah ya, bunganya paling rendah 6% saja per tahunnya ya. Oke teman-teman, akan aku jelaskan secara singkat saja ya bagaimana sih gambaran umum dari top up pinjaman kredit usaha rakyat. Oke, jadi bahwa kredit usaha rakyat itu adalah program pembiayaan dari pemerintah Indonesia untuk mendukung UMKM dengan pinjaman berbunga rendah alias 6% per tahunnya. Ini harusnya paling rendah saat ini ya. Memang sih ada beberapa bank yang nakal yang bunganya dinaikkan ya, tapi harusnya yang resmi itu adalah 6% saja. Kemudian top up KUR memungkinkan penambahan plafon pinjaman bagi nasabah yang sudah memiliki pinjaman KUR sebelumnya. Jadi teman-teman mungkin belum lunas tetapi teman-teman ingin melakukan penambahan itu memang sangat dimungkinkan ya. Oke, teman-teman silahkan simak video singkat ini ya. Oke teman-teman, jadi apa sih top up KUR itu? Jadi top up KUR adalah proses penambahan plafon atau limit pinjaman bagi nasabah yang sudah memiliki pinjaman KUR sebelumnya. Jadi untuk yang belum pernah sama sekali, teman-teman bisa langsung mengajukan. Caranya linknya ada di deskripsi untuk video sebelumnya. Tapi kalau yang sudah pernah ingin menambah, maka yang disebut ini adalah top up ya. Jadi kita menambah pinjamannya. Poin yang kedua, memungkinkan pelaku UMKM mendapatkan dana tambahan tanpa melalui proses pengajuan. Jadi memang ada beberapa itu untuk nasabah yang lancar, kemudian memang menjadi prioritas bank ya. Kadang-kadang memang ditawari ya, kemudian nanti untuk syarat-syaratnya kadang-kadang dimudahkan gitu ya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe ya agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Oke, untuk syaratnya, nah syaratnya apa saja? Jadi yang secara umum untuk mengajukan pinjaman KUR, untuk mengajukan top up penambahan pinjaman KUR, yang pertama adalah riwayat pembayaran angsuran lancar minimal 6 bulan. Kemudian pinjaman belum mencapai plafon maksimal. Nah, misalkan seperti ini maksudnya ya. Contoh, KUR Mikro BRI itu kan 50 juta. Nah, teman-teman misalkan baru meminjam 30 juta, 20 juta. Nah, itu teman-teman nanti bisa mengajukan plafonnya ya. Ataupun kalau yang pinjaman kecil sampai dengan 500 juta, nah teman-teman mungkin baru minjem 100, sementara mungkin dari jaminannya itu masih ada banyak sisa plafon. Nah itu teman-teman bisa mengajukan top up-nya ya. Dan juga usaha masih berjalan dan juga produktif. Jadi memang usahanya dengan pinjaman sebelumnya itu menjadi lebih bagus. Nah teman-teman ingin membaguskan lagi ya, silahkan top up KUR saja ya. Kemudian untuk dokumen lengkap ya seperti KTP, KK, syarat keterangan usaha, NPWP dan lain-lain. Nah, sebaiknya untuk dokumen ini teman-teman bisa bawa seperti dokumen sebelumnya. Meskipun di bank sudah ada, teman-teman saya sarankan tetap membawa dokumen sebelumnya ya. Yang seperti yang sebelumnya maksud saya ya. Silahkan dibawa lagi ya. Kemudian untuk prosedurnya seperti apa? Jadi prosedurnya adalah memang KUR ini memang harus datang ke kantor cabang. Nah, ada juga yang bisa online seperti BNI itu kan sebenarnya bisa online ya, tapi sebenarnya akhir-akhirnya juga kita harus datang ke kantor cabang. Jadi saya sarankan teman-teman langsung saja ke kantor cabang tempat pengajuan pinjaman KUR sebelumnya. Datang ke sana, kemudian nanti di sana sampaikan saja, biasanya di Satpam juga sudah tahu ya, ataupun nanti ke petugas pelayanan. Nanti akan ada formulir untuk mengisi permohonan top up-nya ini. Kemudian nanti bank akan melakukan evaluasi kelayakan usaha dan juga riwayat kreditnya ya. Nah, teman-teman jika disetujui, dana tambahan akan dicairkan sesuai dengan ketentuan. Nah, salah satu ketentuannya itu begini teman-teman ya, perlu ketahui ya, bahwa untuk top up itu nanti bunganya biasanya beda ya. Contohnya misalkan sebelumnya dapat 6%, kadang-kadang saat top up itu menjadi 7% ya. Tapi itu semuanya tergantung dengan bank masing-masing, tergantung juga dengan kantor cabangnya masing-masing ya. Sama-sama BRI bisa saja bunganya nanti berbeda ya. Oke, kemudian untuk kebijakan bank, contoh ini untuk BRI ya, itu mengharuskan pelunasan pinjaman lama sebelum top up. Jadi kalau BRI itu harus lunas dulu baru bisa top up ya. Nah, ini teman-teman perlu ini ya, perlu tetap dicoba ya karena ada juga di BRI juga yang mengharuskan minimal 6 bulan sudah jalan angsurannya dan juga lancar. Itu ada beberapa yang bisa top up juga ya. Kalau memang syarat yang lain terpenuhi dan kelayakan usahanya memang oke ya.
Nah, kemudian untuk BNI memungkinkan top up tanpa pelunasan penuh tergantung evaluasi. Mandiri, kebijakan bervariasi, konsultasi langsung dengan pihak bank. Jadi pada umumnya itu memang top up itu memang belum lunas, tetap kita bisa menambah pinjamannya. Intinya syaratnya adalah pernah lancar sebelumnya. Oke, ini akan saya bacakan saja ya. Untuk tips agar pengajuan disetujui, yang pertama, pastikan angsuran sebelumnya lancar dan tepat waktu, kemudian siapkan dokumen lengkap dan valid. Nah, ini kalau masih bingung dokumennya seperti apa, bisa seperti saat pengajuan awal ya. Silahkan juga simak video sebelumnya, linknya di deskripsi ya. Dan juga gunakan top up untuk kebutuhan produktif, bukan konsumtif. Misalkan teman-teman ingin mengembangkan usaha karena ingin sewa gudang ataupun ingin beli bahan material lebih banyak ya, persediaan lebih banyak itu boleh. Tapi kalau misalkan untuk beli kendaraan, beli mobil untuk gaya-gayaan itu kemungkinan ya sulit ya. Nah, tapi memang banyak yang menyalahgunakan di situ ya, karena memang bunganya ini lebih rendah daripada kita bunga meminjam leasing untuk beli mobil ya. Oke, silakan pergunakan untuk yang produktif. Kemudian juga yang pasti jaga komunikasi baik dengan pihak bank agar prosesnya lancar ya. Jangan sampai kalau misalkan diminta ini itu merasa dipersulit, kemudian marah-marah atau ini itu, nah, kemungkinan akan gagal ya. Pastikan tetap menjaga komunikasi yang baik. Oke, jadi gambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pinjaman untuk KUR itu bisa di top up sebelum pelunasan, syarat-syaratnya seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk lebih jelasnya memang teman-teman harus datang ke kantor cabang ya. Yang saya sampaikan ini adalah gambaran umumnya. Untuk lebih detailnya pasti ke kantor cabang ya. Nah, itu nanti juga akan berbeda. Cabang A dan cabang B meskipun banknya sama juga beda. Makanya teman-teman silakan datangi kantor cabang yang sebelumnya sudah disetujui ya. Oke, saya doakan prosesnya lancar dan juga segera mendapatkan tambahan dananya. Untuk yang masih bingung silahkan langsung bertanya di kolom komentar, dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.